Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam episode yang ke-26 Januari. Dan sebelumnya saya undang kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami percaya hari ini ada berkat Tuhan bagi kami lewat firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini tema kita memperingati Hari Paskah. Kita akan baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada ambang tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita melihat orang Israel dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Bangsa Israel di sana itu berteriak-teriak bahwa mereka mengalami kehidupan yang susah. Mereka diperbudak di Mesir. Dan Tuhan menurunkan tulah kepada Firaun dan juga rakyatnya, saudara. Tuhan sudah memberitahukan bahwa pada satu malam akan ada kematian anak sulung. Semua anak sulung di Mesir, baik di istana, baik rakyat, baik anak sulung para tahanan, bahkan anak sulung ternak, semuanya mati pada malam itu, pada satu malam yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kecuali, ada kecuali saudara, kecuali ketika Allah melewati semua daerah Mesir dan Tuhan menemukan ada darah di atas ambang pintu dan juga kedua tiangnya, maka Tuhan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke rumah itu, dan seisi rumah itu akan diselamatkan. Tidak ada kematian di rumah itu. Haleluya saudaraku. Dan inilah yang menjadi peringatan Paskah bagi bangsa Israel, saudaraku. Dan inilah menjadi awal bulan. Dikatakan ayat yang kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan ini menjadi peringatan bagi mereka, saudara. Inilah bulan peringatan hari Paskah bagi bangsa Israel. Mereka memperingati bagaimana Tuhan memimpin mereka, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam Alkitab kita ini, saudara, kita melihat bahwa Yesus Kristus dihukum mati menjelang hari Paskah, yaitu sekitar bulan 3 dan bulan 4 atau bulan Nisan, begitu saudara ya. Bulan Nisan artinya permulaan segala bulan. Kita melihat saudara pada hari yang ketiga, kita melihat saudara ketika hari Paskah Yesus disalibkan. Dan untuk menghormati Paskah, Yesus harus diturunkan dari salib itu karena Yesus memang sudah mati. Dan pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu, saudara, Yesus bangkit dari kematian. Dan inilah yang dirayakan sebagai hari Paskah bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin, saudaraku. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu. Dalam bahasa Portugis dikatakan Domingo, yaitu artinya hari Tuhan. Jadi hari Minggu itu menjadi hari Paskah, peringatan kepada kita hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus dari maut. Dan setiap hari Minggu kita pergi ke gereja.
Dan ini menjadi hari Tuhan bagi kita. Ya, Domingo menjadi hari Tuhan bagi kita, saudara. Hari Minggu ini, saudara, inilah Paskah dalam perjanjian baru. Kristus Yesus telah dikurbankan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dan memberikan keselamatan bagi dunia. Makanya bagi kita orang Kristen, saudara, setiap hari Minggu menjadi hari perayaan bagi kita, menjadi hari Tuhan bagi kita. Bagaimana saudara kita menghormati hari Minggu? Bagaimana kita menguruskan hari Minggu? Di kampung saya, saudara, kalau hari Minggu itu menjadi hari Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, itu langsung diomongin orang. Bekerja pada hari Minggu, katanya saudara. Iya, itu menjadi satu tanda kutip, saudaraku. Tapi bagaimana kita, saudara, memandang hari Minggu ini menjadi hari Tuhan bagi kita? Jadi saudaraku, ini mari kita khususkan untuk Tuhan. Hari Minggu menjadi hari kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan sudah memberikan 6 hari bagi kita untuk bekerja. Kita boleh bekerja dengan sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Tetapi hari Minggu menjadi hari Tuhan bagi kita. Hari kita beribadah, kita kuduskan, kita khususkan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, hari Minggu menjadi hari Paskah bagi kita, hari memperingati kemenangan kita di dalam Tuhan, karena Kristus telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Kalau orang Yahudi, saudara, Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan itu menjadi perayaan Paskah, menjadi perayaan kemenangan bagi mereka. Tapi kita, saudara, kita telah dilepaskan dari perbudakan dosa. Mari kita, saudara, hari Minggu menjadi hari istimewa bagi kita. Kita datang ke baiknya, kita memuji Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur untuk hari yang indah. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kau berkati firman-Mu, Tuhan, menjadi kekuatan baru bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu besok pagi dalam acara kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Haleluya.